Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sesama muslim dan muslimah yang saya cintai. Jumpa kembali dalam siaran saya Forbidden Question. Kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran. Kemarin saya mendapat sharing video dari sepupu saya yang tentang diskusi antara Kumaila dengan Kumaila, sosok muda yang kritis. Dia mempelajari agama Islam, tapi dipandang kontroversial ya, siaran-siarannya atau viral ya. Tapi ada juga yang melecehkan, mencaci dan sebagainya. Saya kira umum ya, tokoh-tokoh yang berbeda, tidak seperti mainstream itu akan banyak dikritisi ya. Tapi saya senang, saya melihat ini adalah pemikir yang muda, yang kritis, yang rasional, yang menggunakan akal sehat. Pada tema yang dikirim sharing itu tentang Al-Quran ya. Jadi ada pertanyaan dari orang, apakah betul Al-Quran itu memang dijamin keasliannya? Bagaimana cara menjaminnya? Kemudian juga pertanyaan, kenapa kok Quran itu sepertinya tidak sistematis ya, loncat-loncat, kadang-kadang bahasanya kayak bahasa syair, kadang-kadang kayak bahasa hukum, tidak konsisten. Kemudian apa betul disusun, siapa yang menyusun Al-Quran? Karena urutannya tidak sesuai dengan turunnya wahyu ya, berbeda dengan turunnya wahyu. Ada juga pertanyaan tentang hafiz Quran. Apakah orang hafiz Quran itu memang istimewa ya, seperti itu. Nah, sebelum saya mencoba membahas dengan pikiran saya sendiri, saya mau disclaimer dulu ya. Saya ini tidak menekuni agama secara akademis ya. Tidak mempelajari Quran dengan belajar secara khusus dengan ustadz atau dengan guru atau dan sebagainya. Tapi saya belajar sendiri dengan akal saya sendiri. Cuman yang perlu diketahui ya, saya sangat berminat ya, tumbuh dari dalam diri saya sangat ingin memahami dan mengetahui apa kitab suci Al-Quran itu sebetulnya ya. Dan saya tidak terlalu rajin membaca, tapi cukup ya, cukup sering ya membaca Al-Quran. Dan nanti saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya, bagaimana saya memahami Al-Quran itu menurut saya. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan ya dan pengetahuan sahabat-sahabat semua ya. Kemudian itu disclaimer, jadi saya seperti mualaf ya. Mualaf itu tiba-tiba dia tertarik ya dengan Al-Quran dan bisa memahami, merasakan kebenaran Al-Quran itu, padahal dia tidak pernah belajar sebelumnya. Itu jadi bagi saya Al-Quran adalah sesuatu yang saya yakini istimewa, penuh dengan keajaiban, dan memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya itu ada dalam Al-Quran. Dan saya meyakini itu juga sebagai seorang muslim. Kenapa saya yakin? Nggak tahu, itu dari keyakinan itu kan dalam hati kita ya, dalam hati kita ya, karena pengalaman hidup dan sebagainya, itu kita menjadi yakin. Kemudian saya juga yakin memang itu disusun secara teliti oleh Nabi Muhammad yang dibimbing oleh malaikat. Jadi ayat-ayat itu disusun, urutan-urutannya dan sebagainya, itu semua ayat itu kan dicatat ya. Nabi punya sekretaris untuk dicatat di daun, di macam-macam dan sebagainya oleh sekretarisnya. Kemudian urutan-urutannya itu didiskusikan atau dibimbing oleh Al-Quran, oleh malaikat, artinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat itu kan tergantung dari Allah ya. Dia tidak punya akal, tapi semua itu sudah
dogma, seperti dogma ya, ditekankan oleh Allah bahwa seperti ini. Nah, itu saya meyakini itu. Kemudian juga oleh karena itu Al-Quran itu memang banyak keajaibannya. Banyak orang yang meneliti Al-Quran itu ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan antara lain seperti itu. Dan ada juga yang meneliti huruf per huruf itu dihitung, ada yang juga seperti itu. Jadi Al-Quran sangat teliti, dan kalau kita menekuni akan menemukan banyak keajaiban ketika kita menemukan. Dan masing-masing berbeda-beda pengalamannya ya, si A si B. Saya nanti akan ceritakan pengalaman saya sendiri ketika menelaah ya, Al-Quran ya. Kemudian jadi Al-Quran itu memang tidak sama dengan textbook ya. Kalau textbook saya di teknik kimia, kalau bukan orang teknik dia nggak paham membaca textbook saya, harus ada akumulasi pengetahuan dulu ya. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibaca oleh siapapun asal dia menggunakan akalnya. Orang yang awam sekalipun yang tidak punya pengetahuan yang banyak ya akan bisa membaca Al-Quran karena bahasanya juga sederhana. Tapi profesor yang pengetahuannya seabrek-abrek pun membaca Al-Quran, kalau dengan hatinya dia akan memahami dan mungkin bisa mengelaborate lebih lebih rinci lagi ya, lebih pemaknaannya barangkali secara akumulatif akan lebih banyak ya dibanding orang yang sederhana. Tapi semua bisa, jadi tidak harus orang yang belajar khusus tentang Al-Quran ini menurut saya ya. Karena Al-Quran itu diperuntukkan bagi semua orang asal dia menggunakan akal sehatnya, pikirannya. Nah, saya akan coba untuk membantu kita semua, membantu saya sendiri. Ada seorang sarjana namanya Fazlur Rahman ya, ini gurunya Cak Nur ya, orang Pakistan masalah atau Iran ya lupa ya. Itu mensistematisir isi tema-tema pokok Al-Quran itu apa saja. Jadi dari surat-surat itu dia melihat ada 8 tema pokok dalam Al-Quran. Saya bacakan aja ini untuk membantu kita aja. Pertama tentu tentang Tuhan ya, tauhidnya, keesaan Tuhan, kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan, pengasih sayang Tuhan, itu tema utama dalam Al-Quran itu berisi. Yang kedua tentang manusia sebagai individu ya, ada 2. Kemudian yang ketiga manusia sebagai bagian dari masyarakat. Ini tema-tema yang lain lagi. Kemudian tentang alam semesta ya, kita tahu ya, banyak sekali cerita dalam Al-Quran itu menceritakan tentang alam semesta, hewan, tumbuhan, alam, langit, bumi dan sebagainya. Kemudian tentang kenabian dalam wahyu, cerita-cerita nabi-nabi, turunnya wahyu dan sebagainya, itu tema yang lain. Kemudian eskatologi ya, tentang hari kiamat, kemudian nanti hari sorga dan neraka, itu juga tema-tema yang diungkap dalam Al-Quran. Kemudian tentang setan dan kejahatan, dan terakhir tentang kelahiran masyarakat Islam. Nah, saya kira ini cukup sistematis. Kalau kita mau membuat sistematis Al-Quran itu isinya itu menurut Fazlur Rahman. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, pengalaman pribadi, banyak mu'alaf yang contohnya ada seorang ahli matematika orang Amerika yang kemudian tertarik pada Islam, membaca salah satu surat sampai dia menangis terseduh, itu surat Ad-Duha. Nah, saya bisa merasakan itu ketika saya berada dalam kesulitan, berada dalam titik nadir dalam hidup saya. Saya membaca itu saya semacam mendapat kekuatan. Sampai sekarang pun kalau saya membaca surat Ad-Duha itu saya bisa menangis ya, terseduh-seduh, merasakan ayat-ayat itu begitu menyentuh. Jadi saya kira tujuan kita membaca Quran, mudah-mudahan ini sharing aja, kalau bisa sampai hati kita tersentuh dan kita menangis karena
pemahaman itu, karena memahami ayat itu. Ada satu ayat lagi yang ingin saya ceritakan, surat Abasa. Surat Abasa itu menceritakan bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala menghardik Nabi, karena Nabi menyepelekan orang sederhana. Ini apa namanya itu, bagi saya cukup penting ya, karena Nabi saja manusia ya bisa seperti itu. Nah, kita harus was-was ya, bahwa memang menyepelekan orang sederhana itu apa namanya itu dimurkai Allah. Makanya sangat sering dalam Al-Quran itu mendorong kita untuk mencintai orang miskin, berzakat dan sebagainya. Jadi saya kira saya sharing untuk sementara 2 ayat itu saja, pengalaman batin saya yang terkait Al-Quran. Mungkin untuk sementara itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.